Mungkin ada yang juga khawatir tentang bagaimana masa depan saya. Maka firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi penghiburan bagi kita semua, bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan juga bagi saya secara pribadi. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan yang terambil dari Matius 6 ayat 24 sampai yang ke-34. Kita akan baca berbalas-balasan supaya ya tidak ngantuk atau tidak scroll yang lain. Saya membaca ayat 24, Bapak Ibu ayat 25, demikian selanjutnya. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Jadi, jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Firman Tuhan ini berkata, ya beberapa kali dikatakan jangan khawatir. Firman Tuhan ini bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit kepada murid-muridnya. Dan ayat 24 menerangkan sebelum Tuhan Yesus berkata, jangan khawatir. Ayat 24 Tuhan Yesus menjelaskan bahwa tentang manusia yang mengikut Tuhan harus memilih untuk mengabdi kepada siapa? Kepada Allah atau kepada Mamon. Mamon itu uang. Dan firman Tuhan ini menjelaskan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita, anak-anaknya, bahwa kita harus memilih hidup yang mengabdi kepada Allah, yang berarti mempunyai tujuan hidup hanya untuk memuliakan Allah, menyenangkan hati Allah dalam segala hal yang dikerjakan dalam hidupnya dimanapun juga.
Ya, jika kita mempunyai relasi atau hubungan dengan Tuhan yang erat, yaitu dengan memprioritaskan, memakai hidup ini untuk menyenangkan hati Tuhan, dimanapun, di dalam pekerjaan apapun, sehingga dengan hikmat Tuhan, ya, kita dapat memakai waktu, memakai uang, dan memakai hidup ini untuk memuliakan Tuhan, maka ada janji Tuhan yang pasti bagi setiap kita orang percaya, bagi murid-muridnya, yaitu jangan khawatir. Jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, apa yang hendak kamu minum, apa yang hendak kamu pakai. Ya. Sebab dikatakan bahwa hidup itu lebih penting daripada makanan. Hidup dan tubuh itu lebih penting dari pakaian. Sebab hidup kita yang bersama dengan Tuhan itu, hidup yang bersama dengan Tuhan, yang berjalan memuliakan Tuhan, itu lebih penting daripada makanan. Dan tubuh kita yang sudah ditebus oleh Allah itu lebih berharga dari apa yang kita pakai. Kita tidak bisa iri dengan orang yang hidup mewah, crazy rich. Kita tidak bisa menginginkan seperti dia. Jikalau hidup kita sudah ditebus oleh Tuhan, penebusannya itu sudah cukup. Kita mempunyai warisan hidup yang kekal di dalam Dia. Dan bagaimana dengan kehidupan di dalam dunia ini? Ya, Tuhan berjanji, jangan khawatir untuk apapun juga. Ya. Apapun yang dimiliki seseorang, kekayaan, kemewahan, apalagi kekhawatiran, tidak dapat menambah waktu hidup walaupun singkat. Dikatakan dalam ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja. Sehasta itu dari ujung jari sampai ke siku ini. Sedikit saja pada jalan hidupnya. Karena kekhawatirankah kita bisa menambah sedikit? Tidak. Karena kekayaan, karena kesehatan kita bisa menambah sedikit waktu hidup kita? Tidak. Hanya Tuhan yang dapat memberikan kesempatan kita hidup dan menikmati kehidupan di dunia ini. Tapi bukan menikmati secara duniawi. Dalam ayat yang ke-26, Tuhan menyuruh kita untuk melihat burung-burung di langit. Ayat yang ke-26 ini, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Tuhan menyuruh kita untuk memperhatikan burung-burung. Ya, kalau kita tidak baca Alkitab, kita tidak tahu toh ayat ini. Apakah kita pernah tiba-tiba atau tiap hari memperhatikan di depan rumah kita ada burung-burung yang berterbangan? Tiap hari pasti ada burung-burung yang berterbangan, ya, di depan rumah saya atau kalau saya nginep di Kahuripan. Tiap hari ada burung-burung yang liar, dia datang untuk cari makanan. Burung-burung itu dikatakan dia tidak menabur, tidak menuai, tapi dipelihara oleh Bapa di surga. Dia bisa menemukan makanannya setiap hari, sehingga dia bisa hidup. Kita disuruh memperhatikan burung. Ya,
Kalau burung itu bisa hidup dengan cari makanannya sendiri, itu karena Bapa di surga memelihara juga. Pemeliharaan Bapa di surga. Tapi di sini dikatakan, kamu jauh melebihi burung-burung itu. Kalau yang tidak pernah memperhatikan burung, nanti kalau pulang ke rumah, coba tiap pagi perhatikan atau sore juga. Kalau burung-burung itu kembali ke sarang, kita perhatikan, ada ya itu burung-burung. Nah, Tuhan menyuruh kita melihat burung-burung itu. Perhatikan burung-burung itu. Kata-kata Tuhan itu sederhana ya. Kita hanya disuruh lihat burung-burung yang terbang di depan rumah kita. Yang tiap hari dia menemukan makanan. Mungkin dari apa yang kita buang, tapi ya mungkin dari di rumput-rumput itu Tuhan sediakan makanannya. Itu pemeliharaan Bapa bagi burung yang diciptakannya. Burung yang kecil, ada kan lagu, burung-burung yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Dia. Terlebih diriku, terlebih dirimu dikasihi dan akan dipelihara oleh Tuhan. Tuhan juga menyuruh kita bukan hanya memperhatikan burung, tetapi bunga. Ya kalau di sini ya di Indonesia mungkin bunga-bunganya itu bunga putri malu, ada bunga apa lagi yang bunga-bunga rumput tuh, putri malu aja bagus ya. Pagi bisa ya, pagi mekar tapi malam sudah enggak ada, tapi banyak bunga-bunga. Kalau kita melihat di luar negeri lebih cantik-cantik, mungkin bisa lihat dari YouTube ya. Bunga di Padang itu, yang pagi ada, malam sudah layu, sore sudah layu. Kita bisa memperhatikan, di sini kita melihat Tuhan lagi menyuruh kita melihat bunga, bukan saja burung, tetapi bunga. Kita melihat dari ayat 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Ya, tadi Tuhan menyuruh kita melihat burung. Sekarang Tuhan juga menyuruh kita memperhatikan bunga. Ada kebun di depan rumah atau lihat kalau kita pergi liburan ke desa di mana ada sawah-sawah, di mana pinggir-pinggir rumah itu ada tanaman-tanaman liar, rumput-rumput yang mengeluarkan bunga. Ada yang putih, ada yang pink, bentuknya bermacam-macam. Bunga saja didandani Allah. Kreatif betul Tuhan. Ya, kita bisa memperhatikan, kita bisa mengagumi ciptaan Allah. Bunga yang singkat hidupnya. Ya, masa dia muncul kemudian dia layu. Itu pun karena pemeliharaan Tuhan. Bunga itu tetap ada setiap hari. Di sini, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kita, hai orang yang kurang percaya. Dikatakan seringkali kita ini enggak percaya, enggak percaya.
pemeliharaan Tuhan sehingga kita ngoyo dalam hidup ini. Ya, jubah Salomo saja tidak seindah dari bunga bakung itu, ya. Kalau kita memperhatikan bentuk dan warna bunga yang cantik di padang, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kita dengan berkat dan anugerahnya. Berkat dan anugerahnya. Setiap pagi dia berikan kasih setiamu Tuhan. Setiap pagi rahmat-Mu selalu baru. Setiap pagi. Itu yang mendandani kita. Bukan saja anugerahnya, tetapi berkatnya juga membuat kita lebih berarti untuk kemuliaannya. Membuat kita lebih indah dipandang orang yang tidak percaya. Kita lebih indah. Kita lebih berarti, lebih berdampak untuk kemuliaannya. Karena pemeliharaan Tuhan. Kita diperhatikan, kita dipedulikan, kita didandani oleh Allah. Oleh sebab itu dikatakan janganlah khawatir lagi. Sebab Bapa Surgawi tahu semua detail kebutuhan kita. Anak-anak muda, apa yang kamu butuhkan saat ini? Kalau masih umur 14, jangan, Tuhan aku butuh pacar. Tuhan aku butuh mobil. Kita harus tahu, Tuhan juga menjawab sesuai dengan kebutuhan kita. Dia memberi kebutuhan kita. Ayat yang ke-32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Orang yang tidak mengenal Allah atau orang yang hanya memikirkan hal-hal yang duniawi, mengabdi kepada Mamon, akan bekerja keras untuk mencari kebutuhan-kebutuhan hidupnya, untuk mendapat kepuasan hidup secara duniawi. Tetapi pasti tidak akan puas. Kelihatannya mewah, megah, cukup, tetapi itu tidak memuaskan. Dan selalu akan berkata tidak cukup. Sebab akan selalu tertarik pada daya tarik dunia yang selalu menawarkan kenikmatan dunia yang jauh dari Tuhan. Mengabdi kepada Mamon, kita dibawa kepada kerja keras untuk terus mencari Mamon, untuk memuaskan kebutuhan, bukan saja kebutuhan hidup, tetapi kebutuhan egonya. Sehingga terus dia akan mencari. Ada satu cerita rakyat tentang seorang petani yang menemukan sumber air di sebuah desa. Ya, dia tinggal di desa, tapi dia menemukan sumber air yang mengeluarkan emas. Dan emas itu akan terus keluar sampai dia mengatakan cukup, baru emas itu akan berhenti. Jadi dia datang ke situ, dia dengan senang ya, dia miskin, tapi dia akan mendapat banyak harta. Dia menemukan sumber emas itu. Kemudian dia mulai mencari karung, dia mencari tempat-tempat untuk emas itu. Emas itu terus mengalir, dia tempatin, tempatnya sudah banyak, dia terus keluar. Dia tungguin di situ. Tadinya dia bawa ke rumah, akhirnya dia enggak sanggup lagi bawa. Dia tungguin emas itu keluar. Wah, senang dia. Aku akan jadi kaya raya dengan emas ini.
Tetapi apa yang akhirnya emas itu menimbun dia. Dia tidak menikmati jual emas itu, tapi emas itu menimbun dia sampai mati. Begitulah orang yang mengabdi kepada Mamon. Dia akan terus tidak puas sampai Mamon itu menguasai dan membinasakannya. Tetapi kalau orang yang mengabdi kepada Tuhan, Tuhan katakan, jangan khawatir kalau hidupmu memuliakan Tuhan. Pekerjaanmu apa saja, asal yang halal, bukan haram. Yang halal, engkau akan dicukupkan. Syarat menikmati janji Tuhan, jangan khawatir. Yang dikatakan dalam ayat 25, 31 dan 34. Syaratnya ada dalam ayat yang ke-33. Kita baca. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalimat ini berarti kita tetap harus bekerja dengan rajin. Apa saja pekerjaanmu? Bekerja dengan rajin seperti untuk Tuhan dan di dalam kebenaran. Kalau dulu kita bekerja untuk Mamon, untuk mengabdi kepada Mamon, tetapi saat ini kita bekerja untuk memuaskan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kita mengabdi kepada Tuhan. Kalau dulu kita bekerja untuk keuntungan dan memuaskan diri sendiri, kita bekerja ya sepertinya untuk kebutuhan keluarga, tetapi bekerja ini tanpa untuk Tuhan, tanpa melibatkan Tuhan. Kita bekerja melelahkan diri, tetapi kita akan merasa tidak cukup. Kalau kita memuliakan Tuhan, mengabdi kepada Tuhan, kita bekerja, kita melayani Tuhan. Sekalipun kelihatannya kita melayani di gereja kecil, ini pun Tuhan cukupkan. Kita dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga kita karena pemeliharaan Tuhan. Ya, kemarin saya mengikuti reuni yang diadakan oleh alumni Sekolah Alkitab Misi Indonesia yang ada di Menanggal, yang dulu didirikan oleh ayah saya, di mana ada banyak hamba Tuhan yang datang dari desa, ya dari Kalimantan, ada dari Blitar termasuk Pak Budiani, juga ya dari Bangka. Mereka menyaksikan bagaimana di desa, pelayanan di gereja kecil yang pendapatannya juga kecil, ya, tetapi bagaimana cara Tuhan menolong mereka sehingga anak-anak mereka bisa sekolah, bisa kuliah. Yang dari Kalimantan, anaknya kuliah di UGM Jogja, anaknya kuliah di Malang, Unmer, kemudian ada yang anaknya juga kuliah di UI dan di Samarinda. Saya mendengar kesaksian bagaimana Tuhan pelihara mereka. Oleh sebab itu, jangan khawatir akan kebutuhan-kebutuhan kita. Jika ada kebutuhan yang di luar kemampuan kita, bagaimana? Ya, seperti mereka yang bersaksi kepada saya. Bagaimana menyekolahkan anak-anak? Bagaimana mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari?
Bagaimana ini, bagaimana itu. Jika ada kebutuhan di luar kemampuan kita, maka kita bisa bawa kebutuhan kita kepada Tuhan. Ada ayat firman Tuhan lagi yang menghibur kita. Dari Filipi 4 ayat yang ke-6. Hafal Bapak Ibu ayat ini? Filipi 4 ayat 6. Jadikanlah ayat ini ayat hafalan kita. Maka kita akan terus mengalami pertolongan demi pertolongan Tuhan yang sepertinya, pertolongan Tuhan yang kita lihat sebagai mujizat Tuhan. Kita baca bersama-sama Filipi 4 ayat 6, 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita bisa memintanya dalam doa dan percaya dengan ucapan syukur kita. Tuhan, aku percaya kalau aku membutuhkan, anakku membutuhkan, Tuhan akan sediakan tepat pada waktunya. Saya juga melihat bagaimana Bapak Ibu di tempat ini juga mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan yang menyekolahkan anak-anaknya, baik dari SMP, SMA, sampai kuliah. Betul Bu Ana? Ya, bukan dengan uang yang kelebihan-kelebihan kadang, tetapi dengan uang yang pas-pasan, tapi bisa aja cukup. Ya, Tuhan mencukupkan. Selalu ada cara bagaimana Tuhan menolong dan memelihara anak-anaknya. Ya, kalau di luar kemampuan kita, Tuhan cek berate ya, menguliahkan anak di universitas. Ya, kalau jurusan yang murah, tapi sekarang enggak ada yang murah ya. Apalagi kedokteran, ya, berat. Tapi pas wayai bayar kok ada, betul Pak Franky? Iya, semua mungkin gitu. Apalagi Pak Mahendra waktu 2 anaknya kuliah. Pas wayai bayar, pas ada. Itu pun juga yang saya alami. Pas butuh, pas ada. Kalau hidup kita fokusnya adalah untuk memuliakan Tuhan. Tuhan sediakan pas butuh, pas ada. Hidup memang pas-pasan, tapi pas butuh Tuhan siapkan dengan cara yang tidak bisa kita pikirkan. Saya juga mendengar satu kesaksian seseorang. Saya tertawa ya, yang menyaksikan ini tertawa. Cek bisa nih loh ya, gitu ya. Hanya seseorang kepingin makan nasi padang. Murah toh nasi padang. Kepingin nasi padang sore-sore ya. Tapi ya wes besok lah bisa tuku gitu ya. Kepingin nasi padang kan sepele sebenarnya. Murah, sederhana, bisa dibeli. Tapi keesokan harinya Tuhan kirim nasi padang lewat seseorang. Tepat seperti yang diinginkan di sini. Mungkin daging rendang, tambah kikil. Pas gitu. Jadi hanya yang sederhana pun Tuhan sediakan. Bukan hanya yang besar, tapi yang sederhana. Saudara bisa memuji Tuhan dengan hal-hal yang sederhana, yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Yang sederhana, pernah alami itu, yang senyum-senyum pasti pernah alami. Apa yang masih dipikir, kepingin itu. Ada sempat tak beli. Belum sempat beli, wes Tuhan kasih. Ya.
Seringkali kita mengalami itu. Atau juga yang besar sekali, biaya yang besar sekali. Kita doakan Tuhan, kalau boleh Tuhan kirimkan ini. Wah, lama enggak dikirim, Tuhan enggak kasih. Oh ya sudah, kalau Tuhan enggak kasih ya sudah, tetap bersyukur. Mungkin bukan ini ya. Tapi kalau boleh Tuhan tolong. Besar itu. Tapi Tuhan pakai seseorang, bisa pakai orang. Orang itu enggak bisa tidur sebelum mengirim berkatnya untuk kita. Apa yang kita doakan mungkin lewat orang yang memberikan untuk kita. Itu yang saya alami waktu Tasya sakit. Butuh implan alat yang dipakai di perutnya, yang dihubungkan ke otak untuk meredakan nyerinya. Harganya loh, itu di Singapura juga 500 juta. Mungkinkah Tuhan nek bayar sekolah 12 juta, 20 juta, ya mungkin ya Tuhan kasih. Ini 500 juta loh Tuhan. Apakah kita ngomong ke orang, aku butuh, tolong ya untuk urunan untuk kasih, untuk Tasya, enggak. Kami berdoa, saya dan Pak Sartono berdoa, 500 juta loh Tuhan. Ya, memang Pak Sartono pernah ya sering kali membagikan permohonan doa untuk Tasya. Tolong doakan nyerinya dan ya supaya Tuhan campur tangan dengan pertolongan dokter. Tapi tidak pernah meminta uang kepada siapapun dan tidak pernah membicarakan. Tapi pada waktu kami ketemu dokter mengatakan harus pasang implan ini seharga 500 juta. Itu tanpa ongkos dokter. 500 juta bisa beli mobil. Tapi ya Tuhan pakai seseorang. Nggak bisa tidur dia. Kemudian dia telepon Pak Sartono dan singkat cerita dia mengirimkan biaya itu untuk Tasya bisa pasang implan di perutnya. Itu pun bertahan sampai 10 tahun. Ya. Dengan cara yang luar biasa Tuhan menolong. Kalau kita berdoa, kita mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tuhan tuh dengar dan dia tahu persis kebutuhan-kebutuhan kita. Tidak usah khawatir. Jangan khawatir juga akan hari besok. Berjalanlah tiap hari dengan Tuhan. Karena setiap hari Tuhan menyediakan anugerahnya bagi kita. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kesusahan hari ini kalau kita bisa lewati karena anugerah Tuhan. Besok pun akan kita lewati dengan anugerahnya. Tuhan menyediakan apa yang kita perlu. Kita akan nyanyikan dengan iman. Jangan kamu khawatir, tolong pemain musik WLC-nya. Kita semua akan nyanyikan dengan iman. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir.
yang sedang khawatir bisa menyanyikan dengan iman dengan keras. Supaya kekhawatiran Kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkan-Mu. Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita dengan iman
kita makan roti ini. Amin. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita minum. Mohon kesediaan Ibu Retno berdoa untuk mengucap syukur. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Mengucap syukur kalau Engkau anugerahkan setiap kami Tuhan. Kasih-Mu yang besar bagi kami, keselamatan bagi setiap kami Tuhan. Dan pagi hari ini melalui perjamuan kudus ini, kami boleh mengingat kasih-Mu yang begitu besar bagi kehidupan kami sampai saat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biarlah kami sebagai orang-orang yang Kau pilih, orang-orang yang Kau selamatkan Tuhan, boleh hidup memuliakan nama Tuhan, boleh hidup di dalam pemeliharaan Tuhan, dan boleh senantiasa menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan atas anugerah-Mu bagi kami. Haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Kita akan bersama-sama berdoa pada pagi hari ini. Beberapa pokok doa. Kita akan berdoa untuk Ibu Mona yang akan menjalani operasi kembali di Jakarta. Ya, pergumulannya sangat berat ya. Kakaknya juga masih sakit di rumah sakit saat ini. Biarlah Tuhan yang menolong Ibu Mona yang akan menjalani operasi, dan kemungkinan besok Ibu Mona juga akan kembali lagi ke Surabaya untuk melihat kakaknya. Dan juga kita berdoa untuk Oma Rosi yang ada di Bali, yang mengalami kelemahan tubuh juga. Juga kita berdoa untuk Fanya yang mungkin ya, dalam masa pemulihan. Apakah sudah pulang dari rumah sakit ya Fanya? Kita doakan. Kita akan bersama-sama berdoa untuk pokok doa ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini, kami juga mengingat untuk Ibu Mona yang saat ini sedang berada di Jakarta di dalam kelemahan tubuh, di mana juga akan menjalani operasi lagi. Kami berdoa kiranya Tuhan menguatkan Ibu Mona dan juga memberikan penghiburan kepada Ibu Mona. Engkau menolong dalam masa-masa menjelang operasi, Engkau menenangkannya. Dan kami juga berdoa untuk kakaknya yang saat ini sedang opname, yang saat ini sedang kritis di rumah sakit Siloam Surabaya. Tuhan, biarlah Engkau campur tangan. Dan kami juga berdoa kiranya seluruh keluarga diberikan kesiapan hati untuk menerima apapun yang terjadi yang Tuhan kehendaki. Engkau juga menolong untuk Pak Rio yang Bapak Pendeta Rio yang ada di sini juga. Engkau juga menolong, memberikan ketenangan, memberikan kekuatan di mana keluarganya mengalami sakit. Biarlah Tuhan juga memampukan Pak Rio untuk dapat menolong atau menghibur keluarganya. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk Oma Rosi yang juga mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Kami berdoa juga untuk Mbak Siti. Biarlah Tuhan juga menolong dia
dalam masa-masa sakitnya saat ini. Biarlah penghiburan Tuhan tetap ada sehingga imannya tetap teguh di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk Fanya yang kemarin opname karena diare, biarlah Tuhan memulihkan kesehatannya. Kami juga berdoa untuk Pak Ayub, Tuhan juga memulihkan kesehatan Pak Ayub. Dan kalau ada jemaat yang juga mengalami lemah tubuh, Tuhan biarlah Tuhan memberikan kesembuhan, memulihkan kesehatannya. Tuhan kami berdoa, kiranya Tuhan juga yang akan menolong dalam setiap pergumulan jemaat Tuhan di sini. Baik itu untuk memenuhi kebutuhan biaya sekolah, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Dan untuk kebutuhan sehari-hari, biarlah melalui apa yang dikerjakannya, mereka mendapatkan apa yang dibutuhkannya. Karena Tuhan menyertai dan memberkati. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk janji-Mu bagi kami semua. Kuatkan dan teguhkan jemaat Tuhan di tempat ini, supaya kami makin teguh, makin kuat, dan makin setia kepada Tuhan, makin mengasihi Engkau, makin rindu untuk dipakai oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk yang berulang tahun, untuk Vena yang berulang tahun tanggal 1 Juli, untuk Oma Rosi yang berulang tahun 2 Juli, untuk Vano yang berulang tahun tanggal 4 Juli, juga Oma Rika yang berulang tahun tanggal 5 Juli, dan Christina Juli yang berulang tahun hari ini 6 Juli. Kami tahu bahwa kalau anak-anak-Mu ini bisa berulang tahun, itu karena pemeliharaan Tuhan. Biarlah di hari-hari ke depan Tuhan tetap nyatakan pemeliharaan-Mu. Tuhan memberikan apa yang mereka butuhkan. Tuhan mengangkat segala kekhawatiran mereka. Tuhan memimpin tiap langkah hidup mereka dari hari ke hari. Dan biarlah mereka tetap mengasihi dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan bagi kami. Biarlah kami terus mengandalkan Tuhan, memuliakan Tuhan dalam hidup kami, dan kami menikmati pemeliharaan-Mu sehari lepas sehari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.